Yes. Allah ki adil kok. Pengajian ning Gedhok Kulon, amplopnya pas-pasan diampirke juragan 99. Ya lumayan subsidi sila. Matur nuwun Pak Supriyono, mugi-mugi desane berkah. Amin Allahumma. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Wong tua. Langsung prasekare disai. Napa ganti balas semawan? Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa beriman kepada Allah memuliakan tamu. Maka dulu kenapa bapak saya bilang, "Le, kowe iki lak gawe omah, ora mau niati mau nggih dhewe." Terus pripun, Pak? Ya untuk mulia ke tamu sama. Kamu kalau punya mobil, jangan diniati dipakai sendiri. Kalau tak kamu punya mobil pribadi, kalau bisa punya mobil yang lain sehingga orang lain pinjam bisa kamu pinjami. Punya motor sama. Itulah yang dimaksud dengan ibadah ghairu madhah. Termasuk mulia ke tamu, nyili motor. Oh, ketok kan rumah sakit. Makanya kenapa sekarang banyak ada ambulan-ambulan gratis. Nggih napa mboten? Itu dalam rangka itu, Bapak Ibu. Ana tamu seneng langsung disugul ana tamu. Kita itu kan kadang-kadang apa ya? Terlalu membeda-bedakan, Pak. Adanya perlakuan diskriminasi. Kalau menerima tamu yang kaya sama tamu yang miskin. Contoh, mantu. Ketoke sing tamune sugih walah dianak-anake. Teko keri ya lungguh ning ngarep. Teko dhisik ya lungguh ning ngarep, manganane prasmanan, kursine empuk, jajane macem-macem. Lak tamune kere iki ya Allah, lungguh mangkat dhisik lungguh ning mburi. Teko keri ya lungguh ning sor gedang. Sing sugih kon prasmanan, sing kere ya Allah, besekan. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Sing ngono ki biasane model ngono ki biasane jilbabe ireng. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Lana tamu dan dilayani. Kalau niku lak duwe cita-cita. Nabi Ibrahim itu, Pak, diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Seneng nyuguh tamu, Le. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah karena kalau ada tamu seneng, Pak, pasti diajak makan. Maka dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Gara-gara itu sederhana. Bahkan dia pernah berjalan berkilo-kilometer cari orang mau ditraktir. Ya niku bedane wong turen karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau mau makan cari orang untuk nraktir. Kita kalau makan cari teman untuk minta. Bakalan tamu langsung disuguh. Duwene wedang ya tamune di wedangi. Duwene sego ya tamune di segani. Duwene kopi ya tamune di kopi ini. Duwene susu ya tamune di gaweke susu, Pak. Kok jenengan kuru banget kira tau nyusu, Pak. Pak Kades gitu. Oh, kadasnya kuru banget loh.
Iki dua kemungkinan ora tau nyusu apa nang omah susune ora cocok lah. Akhirnya kadese. Akhirnya kadese kena juga. Tapi lan ndelok lurah kurung ngoten iki kula seneng, berarti lurah jujur. Orang nguntal dana BLT. Lawake guru. Sabar Pak Lurah, ini baru mulai Pak Lurah. Pak Camat wonten. Oke Camat. Sabar Pak Camat. Tunggu gilirannya. Lah iki beda tentarane iki. Gajine didik tapi lemu, iki subur. Tapi aku indah hati-hati aja lemu-lemu banget, cukup segitu saja. Karena kalau cowok terlalu gemuk biasanya burungnya kecil. Sepil matamu sepil. Masa kok nyepil manuke tentara ngawur. Asa dibedil ndasmu. Allah niku adil, ngerti panas ya angine banter. Nggih mboten? Menjenengan ra usah tutup-tutup rai kaya mbok iki. Cah wireng gaya yu. Kaya ora tau tandur. Nah, kalau orang kaya yang menghabiskan uangnya untuk sedekah, itu patut kita iri, Pak. Sama halnya kita boleh iri dengan orang yang berilmu menghabiskan waktunya untuk mengajar. Makanya kula ndelok kiai-kiai desa niku kula suwenenge romo. Makanya saya itu pengen melanjutkan, Pak, programnya almarhum Gus Dur. Ngaji bareng kiai kampung. Kula niku nggawe gerakan namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Jadi saya mencoba menjalin komunikasi dengan kiai-kiai kampung. Kiai kampung niku ya Mbah Mudin, Mbah Rois. Kalau di sini namanya apa, Pak? Yang ngurusi wong mati. Mudin. Itu orang luar biasa itu. Ngurusi yasinan malam Jumat walaupun jamaahnya cuma 20 orang, yasinan, tahlilan, ana wong mati yang ngopeni, ana wong lahiran brokoan yang ndongani. Itu orang penting. Betul, Bu? Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati mereka, memandang sebelah mata. Maka lah duwe mantu tentara, banggane ra mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Camat. Tapi begitu ditanya, mantumu siapa? Mudin. Enten Mbah Mudin mboten teng mriki. Ndi Mbah Mudin iki? Oh, kok Mbah Mudin rada keren niki. Biasanya Mudin iki sareng nglinting ambune kelembak menyan. Ki Mudin kok nganggo batik. Kiki kain kafane ning gedhok kulon diganti batik iki. Mudin niku wong penting niku. Wallah wong penting niku. Ayo, sesuk Pak tentara mati, yang bungkus siapa? Mudin. Tak ewangi Mbah Mudin. Polisi mati, yang bungkus siapa? Mudin. Lurahe cuwilik gini iki. Mati, sing bungkus apa? Mudin. Ora apa-apa Mbah Mudin lurahe cilik, kain kafane ngirit. Lah, lurahe cilik ini kira perlu kain kafan Mbah Mudin, tisu lho telu rampung. Oh, masih cilik dhuwur. Ayo. Camate mati sing bungkus apa? Mudin. Mudine mati, bungkus dhewe. Nah, ambruk nih kok mesake.
Jempalik kayak mainane kayak. Mainane malik. Hah? Ayo diwangi ser. Mesake. Orang balik modal wis jempalik. Iya, baksane keblekan pisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka ibu bapak rahimakumullah, kandelalah awake dhewe ditakdir sebaliknya menjadi orang yang miskin kekurangan harta. Satu hal yang pengen saya sampaikan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh walakin yu'ti din ila man yuhibbuh. Wes lak jenengan paham niki ora bakal ngresula uripe, ora bakal susah, ora bakal galau. Suara apa ki mau? Oh, karnaval. Napa nih? Karnaval. Innallaha yu'tiddin. Allah itu akan memberikan agama kepada siapa? Ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah akan memberikan agama bagi orang yang dicintai dan tidak dicintai. Nyuwun sewu. Allah akan memberikan dunia, yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu akan memberikan harta dunia kepada mereka yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi nyuwun sewu, kalau ada orang kaya bisa dia dicintai Allah, tapi juga bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Bedane teng pundi Gus? Orang kaya yang dicintai oleh Allah dengan orang kaya yang tidak dicintai oleh Allah. Bedanya adalah dinilai manfaatnya. Bedanya adalah hartanya berkah atau tidaknya. Ciri-ciri berkah niku napa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Ziyadatul manfaah, bertambah kemanfaatannya. Jadi kok ada orang kaya, semakin kaya dia semakin ahli sedekah, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak membantu orang, semakin banyak menolong, jelas dia orang kaya yang dicintai oleh Allah. Ono pengajian santunan anak yatim bersama kepala desa Gedok Kulon, ora perlu didatangi nyumbang. Pak Lurah, aku nyumbang. Kowe nyumbang apa nih? Saya nyumbang tendone, tarupe. Kuwi berarti wong sugih sing apik. Saya yakin Gedok Kulon ki wong sugih oke. Tapi kok ya ora ana sing nyumbang tarup. Oh lak niki jenenge apa? Oh terop. Langgenku jenenge tarup. Kan beda nggon beda cangkem, Pak. Contoh lak jagung nom niku teng mriki jenenge napa? Janten. Lak teng Yogya namine posol. Lah wong untune rarasik niku jenenge napa? Ora rarasik kok gingsul. Ana kotoran niku jenenge napa? Gudal. Lah ning Yogya gadul. Lah teng mriki tiyang sepuh napa tiyang sepah? Sepuh. Di ya padha beda nggon beda cangkem. Contoh, bedane wong Jawa karo wong Apak. Ya beda. Lah wong Jawa nganggo O, wong Apak nganggo A. Sego dadi sega. Boto dadi
loro dadi kowe arek ngomong apa kowe? Arek ngomong apa kowe? Kok hawa-hawane ra penak. Aja mak terus kita, Bro. Kok ada orang kaya semakin lama semakin tambah kebaikannya, jelas itu adalah orang kaya yang mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kok ada orang hartanya semakin bertambah semakin pelit, jelas dia orang yang tidak dicintai oleh Allah. Amin. Ayo kowe. Kok ana pengajian, aku gelem nyumbang, lak lurahe sowan nggonku nggo proposal, sok-sokan. Seolah-olah itu kalau kita memberi dengan panitia merendahkan diri itu keren. Lah ana sing model ngoten niku Pak Lurah, ra usah diparani. Bondone untalen dhewe. Kan ana undang-undange wonten Al-Qur'an. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang lebih baik, perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Niku dawuh. Ibu-ibu di rumahnya boso karo bojone, ngomong yang lembut sama suaminya, penuh maaf dengan suaminya, penuh kasih sayang dengan suaminya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyoh tak sumbang, dasar kere. Itu nggak disukai oleh Allah. Mendingan ibu-ibu di rumah ngomong sama suami ini sing apik. Ayo tak takon bapak-bapak iki, bojomu ning omah boso apa ora? Blas. Jarene Pak Lurah mboten boso Gus tapi bosok. Ngedok kulon dilawan. Endi bojone Pak Lurah sing diwonge? Endi bojone Pak Lurah? Oh kae, hai Bu. Iya. Gayane muah muah muah. Pak Lurah paring asma sinten Pak Lurah? Oh, kowe kok Eko iki lho, Supriyono kok Eko iki lho. Kene kono perang lurah e. Loh, kalau kelurahan itu kota. Kalau ini desa apa kota? Desa, ketok rupa desa kok. Niki kota napa dusun iki? Oh, desa. Niki berarti kelurahan kepala desanya Pak Supriyono. Pak Supri. Berarti bojone jenenge Bu Sup. Halo Bu Sup. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jenengan menehi tanggane karo muring-muring itu kalah baik dibandingkan ngomong yang bagus. Makanya sak kasar-kasare kula Pak Lurah, saya itu kalau sama istri weanan itu boso. Loh, bisa dicek. Istri saya hari ini berangkat ke Malaysia, harusnya Pak saya itu berangkat ke Malaysia. Istri saya itu kan kanker, dinyatakan sudah sembuh habis operasi, tapi setiap tahun harus PET scan di Malaysia. Saya bilang, sorry ya Bun, Abah nggak bisa ndereke ke sana. Nggih pun Abah ngaji mawon. Sudah Bun, kamu niat ke Malaysia nggak usah niat berobat. Niatnya apa Bah? Belanja saja. Bojone wong sugih ta? Aneh. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Loh, emangnya salah? Loh, aku boso Pak nih. Bojoku lewat tenda. Sampun di bandara Abah nggih antri boarding. Lancar nggih, nggih Abah terbang. Boso. Oh, aku ning kene bojoku jenenge sapa wacanen? Iki sapa kuwi? Ibu negara. Oh, ibu negara. Di HP istri saya, nama saya siapa? Abah Say. Wah, bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Jal, Pak Lurah ning HP ini jenenge bojone sapa ndelok wani ra. Ora wani. Aku curiga jangan-jangan mak lampir.
Sapa Pak Lurah bojomu jenenge ning kono. Buka-bukaan wae Pak Lurah, kan kita transparansi Pak Lurah. Walah. Singkat banget Ibu. Pak Camat sapa ndelok orang guyang-guyu. Aja diganti Pak Camat. Wih penting itu penting itu. Hah? Di jenenge sapa ning kene? Ibu Almas lah. Kuwi berarti ana Ibu Almas, ana Ibu Siti. Ayo juragane Mas. Delok. Rahasia HP iki pokoke. Sinten namine nomor iki? Ibu Ezi. Loh, kok padha karo Pak Camat kowe? Soalnya kula lagi tahu Bu, napa kok kula seneng nggodani bapak-bapak niki. Soalnya kula tahu teng Belanda tahun 2018. Pertama kali kula ngaji di Belanda. Saya diantar sama juragan, orang kaya Pak. Mau masuk toilet, Gus, nitip HP sebentar, saya mau ke toilet. Delalah HP-nya bunyi Pak, incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Satpam. Aku batin. Masa juragan besar satpam berani telepon, kan nggak mungkin Pak. Logikanya dari mana? Mana bisa satpam direct langsung ke juragan? Keluar dari toilet saya tanya, ono telepon bro. Siapa Gus? Satpam. Oh satpam. Tak tanya, siapa itu? Bojoku. Laki-laki itu kan kurang ajar. Baru menikah bidadariku. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Tapi ya salahnya perempuan kok, sama suami semakin lama semakin galak kayak mak lampir kok. Lakulah bahasa Pak. Karena itu tadi bahasa yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah. Mila ibu-ibu ngrumangsane ibadahnya pas-pasan, pengen mendatangkan ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Ngomong yang baik sama suami, jangan kasar. Suami itu jangan dikasari Bu, insya Allah mati sendiri. Makanya aku curiga kenapa Pak Lurah Supriyono kurus, jangan-jangan selalu dikasari sama istrinya. Halah mbok kaya Pak polisi, Pak Kapolsek kuwi. Pak Kapolsek apa? Oh, Pak Kanit Lantas. Kula ning dalan galak semua pengendara motor mobil wedi sama Kanit Lantas. Opone nyekel semprit bikin dalan ngene iki. Wis wedi kae. Waduh ditilang modar ngene. Baru lihat hawanya sudah takut. Tapi nek ning omah diajar karo bojone. Halah, iya mama. Nganti rambutnya putih kabeh. Lah ning dalan neng kres. Ning omah ya remuk. Wong wedok dilawan. Sabar Pak Eko. Tapi di panggung ini orang yang rambutnya mohon maaf yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam hanya Pak Eko. Rambutnya putih kabeh. Mbok tentara awake gede, galak perang karo Belanda wani, karo bojone tetep ora wani kok. Aku gumun wong wedok kok menangane ra umum lho. Terbuat dari apa gitu loh. Malah aku nggak seneng karo wong lanang. Ya masa aku seneng karo Supriyono, ya moh kok aku. Ya apa? Yes, iki cek ngomong ke karakter alon-alon lagi, urung masuk anak yatim nih. Selamatan dhisik le ya. Ora mongan mangane cangkemmu. Lanti musikmu. Iki lah modar iki, bocah ning kene sone ning kono iki. Mohon sedekah untuk anak yatim. Ya ayo selawatan kok melara selawatan. Ayo iso ora tak ditabuhi.
Ora iso. Lah kowe pindah rene barang apa ora iso, Cuk? Oh. Tak pikir wis diangkat. Wis ya selawatan tanpa musik mesake cangkemku ya Allah, ya Allah. Mohon sedekah untuk anak yatim. Di panitia ini siap-siap sini. Aku melu nyumbang. Kiai sugih kok. Padake Mudin. Halo Mbak Mudin. Muah. Kene aku nyumbang. Ini juga duit aku. Ya. Kayak selawatan. Oh njaluk dolar. Ya wis, tak sumbang. $100 Singapura. Iki 1.200.000. Ya. Kowe piro? Ya, nggih tuku brambang ya. Ora payu nggih tuku brambang dituker dhisik. Ya. Lho mending to daripada kowe 1000 cangkemmu. Sok-sokan. Jal tak takon. Kodak infak datang. Dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Yo selawatan yo. Karo mubeng wi infake. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai rahmat Bu berkat cangkeme pantesan Mbak Mudine lemu. Ulangi tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gedhog kulon ngundang Gus Miftah, Lurah Supriyono, lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Ya gede ya Pak Lurah ya cilik. Kecamatan Turan Kerawuan Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah. Ono gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Ya rasa nesu. Oh basa isone kaget aku. Muni wis penak cah hadra iki mangan ora nyanyi. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sing wani bocahe iki. Ya Allah, muslimat. Ibu-ibu njaluk siir napa mboten? Hah? Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Wis tuwek ya balsem. No, Allah menolak tual. No. Oh, pada begitu no apa-apa sel mambu. Menyatawan. Wi sing nyelonjorke tungkak wi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Alhamdulillah. Saya sore saya apa? Iyup nggih.
Ya ampun pengajiannya sampai subuh mawon. Los rewel. Lanjut. Yes, ngaji meneh. Nah, orang kalau dikasih dunia sama Allah, bisa dia dicintai oleh Allah, bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Nah, mila kula pesen, ayo awake dhewe seberapapun yang dititipkan oleh Allah harus ada nilai kebaikannya. Makanya kenapa orang Islam ki kreatif, Pak, gawe acara-acara. Salah satunya alasan untuk bikin acara itu apa? Supaya kita bisa mentasarufkan harta yang kita miliki. Contoh bulan Muharram digawe santunan anak yatim. Itu dalam rangka apa? Kita mampu mentasarufkan harta yang kita miliki. Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Cangkeme wong kene iki lho. Malah nganggo helm Pak Camat itu lho. Ibu-ibu yang punya anak belum disunati, saya sarankan Pak, dibawa sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Alah Pak Lurah ki paling bentuknya kayak helmnya kayak apel Malang Kalau saya di Lampung Pak Lurah. Jadi besarnya kayak belalai gajah. Lo kurang ngajar, jajal ndelok, ya mah ndelok. Emangnya aku cowok apaan? Saya ulangi ya, orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi seneng. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa Pak tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sodakoh itu seperti orang sunat, dikurangi tapi seneng. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati, sumur yang ditutup itu, di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserot. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih, tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya, tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mau teori tok, coba jenengan prakteknya. Oke. Tahun 2012 saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis, makan dan minum di pondok gratis, belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan Pak subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring, metutuk. Dan saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan, kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor. 2010 baru berani kredit motor Vario. Uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji saya starter bunyinya dit uang motor kredit. Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau 5, madep mantep mangan melu marotuo. Bahkan M10. Madep mantep mangan melu marotua muring-muring menantu meneng mawon.
sampai akhirnya M15 madem-mantep mangan melu morotua moring-moring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1, nopo Pak? Madamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit Pak Bu. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian delokalisasi pertama kali, untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena Pak, mereka kurang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Tinggu sholat, ojo tinggu lemek. Aku yang ngono tuh. Nah, ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar, nggak sehat. Ayo coba dipenggali. Orang minum terus nggak ada yang dikeluarkan, nggak sehat, mesti sembelit. Sama, uang masuk terus nggak ada yang keluar, nggak sehat. Orang makan terus nggak ada yang keluar, nggak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus nggak keluar, nggak sehat, apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus nggak ada yang keluar, nggak sehat, apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram tapi nggak pernah takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya gue ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuman nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang gedok kulon ora bakal nguntal, wonge kuru nih ra umum kok. Kakean mikir, sing dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang gedok kulon ya kurang ngajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Duwe wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya muslimat. Ya nganggo gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang. Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang nggak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor ngidul. Aku nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang seudan seperti itu? Itu benar, benar-benar fitnah. Mila lurah kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng kok. Lah gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Sesuk lak tenan 9 tahun.
lurahe ra ngundang ngaji Gus Miftah dhewe tak dongake bokonge udunen selawase. Setuju? Modar kowe modar. Sesuk tak goleke waktu bengi men adem. Wah, untukmu Pak Lurah. Nah, mulai mikir. Lara kuat bayar ya gampang Pak Lurah, bayar aja pakai BPJS. Nah, uang itu masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Makanya dibuat mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Niki bulan Muharram. Nah, tapi niki kalau pesan Pak Lurah, walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Nggih, leres niku Pak Lurah. Didatangi saja rumahnya. Saya itu nggak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane rasa piro, isi nih rakiro kiro. Bener ono dalil, Rasul yatim famsah, kepala anak yatim diusap. Maksud ini ku diusap dengan kasih sayang. Pulang, oh di rumahnya nggak punya beras, belikan beras. Seragamnya sekolah jelek, belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan, dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mong 1.000 diwirang-wirangi di hadapan orang 1.000, kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pinter dia merasa malu. Tapi kalau anaknya goblok, dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul? Disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama, tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta, Dek kayak Pak D-mu mulai njaluk sangu, kui mental kere. Lagian ibu-ibu itu juga aneh, begitu anaknya punya uang saku banyak mulai cerewet, Dek sini ibu yang simpen, mesti orang balik. Penipuan investasi bodong. Duit kok wis mlebu wong wedok ora bakal balik, betul Pak Lurah? Lah kandhani betul. Rata-rata perempuan tuh adanya cuma tambah kali, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Nah, apa keutamaan sedekah? Satu, niki menjenengan sore hari ini yang santunan tambah mantap. Senajan to infake mong 1.000, ketok mah plung-plung. Wong kene iki lucu, infak 1.000 ngrogoh kotang. Padahal duit 1.000 gambare patimu ra nyekel pedang, kok dilebokke kotang. Iso dibacok susumu yuyu. Ya Pak Lurah ya. 1.000 ning kotang iki lho ayo. Kuwi Pak Eko iki ya lurah kuwi. Lurah ngendi kuwi? Oh Turen. Ya lurah Turen yang ngundang dhewe. Turen nok numpang. Alasannya aku diundang kok ya numpang kuwi mau. Wong luwih lemu ra kuat kalah karo sing kuru. Ren Turen. Iki Lurah Budiono iki. Oh Gedong Wetan. Gedong kulone wani, Gedong Wetan rawani. But. Larang duwe duit yo nganu Bud, gawe keterangan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Lurah itu dan batin kiai ini dancuk gitu. Pak, didahar lho Pak, wong NU ki meneng wis isin-isin. Kemero sae kebak disai. Apa keutamaan orang bersedekah? Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jenengan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan.
Ora ana bedane. Mong bedane siji. Kalau perempuan mau sedekah, uang itu dari suami, tolong minta izin sama suami. Kecuali dari awal suaminya bilang, "Nyobuk tak kasih uang, terserah kamu untuk apa." Untuk belanja boleh, jajan boleh, sedekah boleh. Tapi kalau cuma nitip, kamu mau mengambil titipan suami untuk sedekah, izin sama suami. "Mas, boleh nggak saya pengajian sedekah?" Ya, saya itu sepakat Pak. Keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sih membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono biasanya. Oh, ana bulurah iki. Oh, ora bojone ayu kok. Tapi iki yo aneh meneh lho, sing wedok putih kok seneng ireng ya. Kita esok Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Budiono mlebu surga bersyukur punya istri cantik. Lah Bu Budiono mlebu surga bersabar ndi bojo kaya ngene. Rezeki ini. Loh, tapi memang sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dilihat anaknya Nabi Adam itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantik, dan sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Nah, kan bocah-bocah hadrah wajahmu jelek le, insya Allah besok istrimu remuk. Ireng-ireng manis. Niki Pak Lurah Budiono kalau di Jogja panggilannya Irma. Nah, irenge Masya Allah. Bulurai sewenang modar we Pak, modar we Pak. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan niki wau, maka namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah itu wong itu langsung yes, karena begitu Pak. Cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik? Ya karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena dibalik wajah su istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Lah mila sing wedok sing putih sing wedok, sing golong komeng ya Budiono soalnya. Sampai ngeluh-ngeluh. Andani kok. Wong wedok ilak tuntun wong lanang. Mila banyak kasus korupsi di Jakarta itu Pak. Itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh. Ya perempuan Pak. Contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Mungkin apa mboten? Mila hati-hati. Perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami, tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Ngoten. Mila kula wingi lucu kan kula ngaji oleh Pak Prabowo. Ana takon ini, "Gus, ngopo Pak Prabowo nyalon presiden kan ra duwe bojo? Mosok presiden ra duwe bojo? Masa presiden gak punya istri?" Tak jawab, sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Ayo, betul mboten? Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Lah Pak Camat aku curiga iki. Iki sapa meneh iki? Iki kades ngendi? Didik Wahyudi. Teko keri wetenge gedhi. Pak Didik matur nuwun. Sesuk ngundang dhewe. Teko keri ra ngundang. Pinter kok munggah panggung bar kotak infake metu dadi ra melu nyumbang ngono. Dik, Lurah Turen kompak teko kabeh. Iya sing wani ngundang ya mung Supriyono tok. Makan nongko, minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi rata-rata Lurah kene jenenge yo Supriyono, Eko, Budiono lah. Jan jeneng desa. Surono. Sapa meneh? Kayu Lurah meneh.
Iki lurah kabeh ta iki? Oh ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak, ra kuat nyewa terop. Jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang, harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Oh tendane sakmene ya kudune jamaah emang sakmene tok. Yalah kere ya. Sama terpe protes ya rawani yang rumah sorunane titik kok. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik dia laki-laki maupun perempuan, wa aqradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegasnya apa? Sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum walahum ajrun karim, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pun yakin niku, bondone nambah pahalane nambah. Yakin mawon Bu. Kula niku wingi mangkat kaji kalau cerita nih. Bapak saya itu kan mau berangkat haji Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumangsa wis tuwa. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek, haji yang langsung berangkat namanya haji furodah. Per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pun nggih nyenengke wong tua, kula golek duit saya daftarkan haji. Begitu kula daftarke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua. Kalau sampai nggak berangkat sekalian pasti dadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata, napa kata-katane sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Pak Nura? Ya. Akhirnya kalau yang berangkat cuman bapak ibu saya tok, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuman satu, sehingga mertua saya cuman sepasang. Lah bojoku papat, modar aku ya kowe. 8 Pak. Mila hikmah wong lanang bojo siji ki kuwi. Senajan to saya punya banyak teman ustadz yang istrinya banyak, ala Gus minta kelasnya kaya tikus, apa mlebu metu lenge mong siji. Tak jawab, hurra papa, no what. Umpam aku gelem rabi meneh, wong wedok tak rentengi lah gelem. Tapi kan aku setia. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang awal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. 1 orang 600 juta. Wis kula yakin. Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Kita itu lucu. Punya uang untuk beli mobil kita bangga. Tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Bon, wong 5 kula daftarke. Sesuk ayo gampang golek meneh pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati. Ini bahaya. Tak daftarke kabeh. Allah adil. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon. Sorry kan kayaknya artis. Padake mudine gedhok kulon. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans Entertain, sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang bimbing Gus Miftah. Allah Maha Adil. Allah nggak menghendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontan Pak sama Allah. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad nggak berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya.
Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan, Pak. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa, Bu. Betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka yang tadi dikatakan oleh Allah, ketika kamu beri pinjaman kepada Allah, sedekah dengan cara yang baik, Allah akan melipat gandanya. Itu benar. Akhirnya bapak ibu saya pulang dengan selamat, mertua saya pulang dengan selamat. Pulang bapak medeni meneh, le bapak wis tuwa. Aku tuh kono tanah kuburan le. Aduh pak aku. Malah kepikir macem-macem. Rasanya aneh toh pak. Nggih siap-siap le. Pun bapak tasih panjang umur. Bapak saya itu baru berhenti ngerokok usia 70 tahun, Pak. Saya nggak ngerokok sama sekali. Bapak saya perokok berat. Sampai usia 70 tahun ngerokok. Saking saya khawatir pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca. Langsung dibaca bapak saya. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Ya tetap ngerokok. Bukan ahli hisab, Pak, ahli sunni, nyusu geni. Malah ceramah sama saya begini, kamu lihat, berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Saya bilang, lah itu Bapak tahu, ini masih koma. Lanjutannya apa? 15% orang meninggal karena merokok, berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Aduh, aku dan delala saya itu belas orang rokok dan sampai hari ini. Ibu-ibu kalau cari anak menantu seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya itu nggak bisa ngerokok, Pak. Dari dulu Pak Camat nggak pernah ngerokok sama sekali. Kalau bapak saya itu wah sentra umum. Saya bilang perokok itu nggak bisa tua, Pak, karena masih muda sudah mati. Perokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Ini kelihatannya ngerokok semua lurah-lurah ini. Apa mana Budiono cangkeme ireng mesti ngerokok ya. Bu Lurah ngambung Pak Budi nganti kaya ngambung asbak cangkeme. Kalau Pak Lurah Supriyono insya Allah sudah mulai mengurangi rokok, mengurangi rokok temannya. Pak Supri ngerokok, Pak Supri? Ngerokok gitu, larang rokok lemu cai. Tapi bener ding lah wong lemu ki wetenge gede manuke cilik. Lah Pak Supriyono wetenge cilik berarti manuke gede. Tai wangi Pri. Yang nomor itu tangdong itu apa? Jaranan? Enggak, namanya kalau di sini ada tanggapan jaranan tuh ada. Ya gue wong gedok kulon nih Pak. Lah diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat, tapi lah tanggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Kamu kok jaranan ki ngundang demit, kok sing teko wong gedok wetan. Berarti wong gedok wetan kok ya demit. Berarti Budiono lurahe. Ya kita lestarikan Jadilan, Jaipongan, Jalan Kepang, tapi jangan sampai mengalahkan pengajian. Kalau pengajian nanggap Jalan Kepang bawa uang saku banyak, pengajian 1000, berarti Gus Miftah kalah karo demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Nomor 2, sedekah mendatangkan rezeki. Kan ngeten undang-undang ini kok. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat.
Apa mana bulan Muharram ngoten niki. Karena memang salah satu keutamaan bulan Muharram adalah sedekah. Jadilah orang mengatakan aku kok sedekah kere Gus, Anda salah. Sedekah itu investasi, Pak. Yang namanya investasi itu tambah nggak berkurang. Ya kan? Investasi itu tambah bukan berkurang. Maka nyuwun sewu, teori ini ngeten nggih. Kenapa kok orang sedekah itu bertambah bukan berkurang? Karena kita meyakini sebagai orang ahlussunnah bahasa barokah. Kan ngaten. Maka banyak orang yang duitnya banyak nggak pernah kecukupan. Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi kecukupan. Wong urip ning desa ki lak mung loro bentuk ibu. Satu sumaker, dua kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere. Ana sing kirmasu kere macak sugih. Kira-kira wong Gedhok Kulon kata sumaker napa kirmasu? Kirmasu, kere macak sugih. Loh, aku bayangin gini, Mbak. Kan saya itu ngaji dari kalangan atas sampai bawah semuanya saya datang. Kayak saya besok bulan Oktober tuh dapat undangan 2 kali dari Pak Presiden Jokowi. Karena aku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP. Masa ya AKBS, aku kayaknya Bapak Supriyono. Gedhok Kulon wis murah dinyang. Kuwi dieling-eling kuwi Gedhok Wetan, Turen. Ngendi meneh kuwi mau? Tanggung. Deni. Lah iso ki rene ya niate ngundang ngaji, syukur-syukur DP. Ora ana critane ngaji karo Ustaz DP, ora ana critane. Pokoke lurah gelem ngaji insyaallah selamat. Sampai nguntal dana desa kekrek karo iki. Amin. Pokoke lurah-lurah sing rawuh kabeh selamat nggih. Amin Allahumma amin. Lah niku nyuwun sewu. Barokahnya orang hasanah ahlussunnah itu nyata. Nyata. Sumaker sugih macak kere. Sinten niku? Ya nyuwun sewu. Pejabat ki lak iso kudune sumaker, polisi ki sumaker, tentara ki sumaker. Sugih macak kere. Aja mau ketok-ketok ki. Duwe tapi pura-pura tidak duwe. Lah lawang kutha-kuthane kok rata-rata kirmasu, kere macak sugih. Ketoke nongkrongnya di hotel, mobilnya mewah, wus macam-macam, tapi sertifikate ning bank, BPKB ning penggadaian. Lawang desa-desa iki lho, ya Allah mangane mung tiwul, sambele, terasi, lawe, iwak asin, tempe goreng, tapi sawahe ombo-ombo, sapine lemu, mung numpak Vespa tapi motore dhewe, ora kreditan. Dadi nyuwun sewu, Pak. Piye-piye kayak kemarin tahun 2022 kan saya diminta ceramah di forum Investor Daily Summit 2022. Ini besok 2023 yang ngisi saya lagi. Itu siapa pesertanya, Pak? Investor dunia bersama para menteri dan presiden sing ceramah saya. Waktu itu isunya apa? 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Betul Pak Camat? Saya bilang orang Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang yang tinggal gimana enggak mangan sego ya berase dewe, mangan sayur ya sayure dewe, mangan buah ya buahe dewe, ayo mangan pitik ya pitike dewe, mangan endok ya endoke pitik yu. Endoke dewe. Jadi daya tahan kita orang desa itu Pak itu lebih kuat. Makanya kenapa ayam kampung itu jauh lebih kuat dibandingkan ayam kota. Nggih napa mboten? Ayam kampung, ayam broiler. Broiler itu disebut sebagai ayam kota. Lebih kuat mana Pak? Kampung. Ayam kampung itu waduh Bu, hidupnya mungkin sia-sia, nggak seenak ayam kota. Ayam kota itu kan enak. Dari kecil sudah dimong. Makan dicarikan, minum dicarikan, kandang disiapkan. Makanya ayam kota itu Pak kakinya bersih-bersih. Karena apa-apa dilayani. Beda dengan ayam kampung, kakinya kotor. Soalnya apa? Makan cari sendiri, minum cari sendiri, ceker dewe. Tapi coba Anda lihat daya tahan ayam kampung sama ayam kota. Ayam kampung ketika hujan dia nyari makan untuk anak-anaknya. Tapi ayam kota krungu bledek der kaget.
Kamu kaget? Berarti ayam kota. Stres Pak, ayam kota dengar bedek, kaget mati stres. Dulu pertama kali muncul ayam kota orang seneng Pak, 3 bulan dagingnya sudah bisa dimakan. Tapi hari ini orang baru tahu bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu lebih nikmat dibandingkan ayam kota. Milih gulai ayam kampung apa gulai ayam kota? Gulai ayam kampung. Lah Pak Camat jelas ayam kampus. Ora-ora Pak Camat. Ya Allah, sampun jam 6:30. Kan belum sholat ngasar. Kula ajeng buka teng Juragan 99, soalnya bar maghrib kula ngaji teng garasi MS Glow. Terus dalu teng ngendi ya bengi Pakis. Ya, Allah ya adil pengajian ning gedhok kulon, amplopnya pas-pasan diambirke Juragan 99. Ya lumayan subsidi sila. Matur nuwun Pak Supriyono. Mugi-mugi desane berkah. Amin Allahumma. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah. Sik. Kono beniro Jatman. Kula nyuwun hadiah Fatihah. Binjang Jatman dan Habib Lutfi bersama ulama sufi sedunia menggelar pertemuan di Pekalongan dengan ulama dari 64 negara. Diselenggarakan di Pekalongan. Ketua sufi sedunia niku Habib Lutfi. Ketua Jatman nggih Habib Lutfi. Lambinjang saya diminta jadi wakil ketua panitia penyelenggara pertemuan ulama sufi sedunia. Wakil ketuane kula, ketua panitiane Pak Prabowo, pembinane Habib Lutfi, sing buka Pak Jokowi. Muga-muga lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi war rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyarat al Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rizukna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.